Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pembukaan dan pelebaran serviks. Nah, seperti yang lumrahnya kita ketahui, seseorang ibu yang ingin melahirkan itu biasanya menjalankan tahapan dalam persalinan, yang mana yang sering kita sebut dengan pembukaan. Nah, pembukaan pada ibu yang sedang hamil ini melalui 10 fase. Nah, pada pembukaan pertama yaitu termasuk dalam fase terlama. Kemudian pada pembukaan kedua yaitu mulai masuk ke tahap awal daripada persalinan. Nah, lebarnya itu sebesar 2 cm. Kemudian masuk pada fase ketiga yaitu termasuk dalam fase aktif dalam persalinan, yang mana lebarnya itu mulai melebar sebesar 3 cm. Lalu masuk kepada fase keempat, mulut rahim terbuka selebar 4 cm. Kemudian pada fase kelima, kontraksinya itu berlangsung selama 2,5 menit, yang mana lebarnya itu selebar 5 cm. Kemudian pada pembukaan keenam, kontraksi itu semakin kuat, yang lebarnya pun bertambah menjadi 6 cm. Kemudian pada fase pembukaan ketujuh, seorang ibu hamil itu merasa seolah-olah kontraksi terjadi terus-menerus. Nah, lebarnya pun sebesar 7 cm. Di sini sudah mulai merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian pada pembukaan ke-8, ibu hamil yang akan melahirkan itu akan merasakan nyeri hebat di bagian bawah punggung. Nah, lebarnya itu sebesar 8 cm. Kemudian pada pembukaan ke-9 yaitu masa transisi dan masa menjelang berakhirnya fase pembukaan, dan sebentar lagi pembukaan jalan lahir akan sempurna. Lebarnya sebesar 9 cm. Kemudian pada pembukaan ke-10 yaitu merupakan tahap akhir dan bayi siap untuk dilahirkan. Nah, selanjutnya itu masuk pada bagian involusi uterus, yaitu kembali ke bentuk semulanya uterus. Nah, yang pertama yaitu ada day 1 atau hari pertama, yaitu setinggi prosesus xiphoideus. Kemudian pada hari kedua, tingginya itu 2 jari di bawah prosesus xiphoideus. Kemudian pada hari ketiga, 1/2 pusar ke prosesus xiphoideus. Masuk pada hari keempat yaitu 1/2 di atas pusar. Kemudian pada hari kelima yaitu setinggi pusar. Lalu pada hari ke-6 2/3 di atas simfisis. Kemudian pada hari ke-7 1/3 simfisis ke pusar. Yang terakhir pada hari ke-8 yaitu 1/3 di atas simfisis. Nah, apa sih itu simfisis? Simfisis adalah sendi yang berada di tengah tulang panggul selama kehamilan. Ligamen atau jaringan ikatan dalam sendi simfisia pubis akan jadi lebih lentur dan elastis. Tahapan darah nifas. Pada tahapan darah nifas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada lochia rubra, yang kedua lochia sanguinolenta, yang ketiga lochia serosa, dan yang terakhir yaitu lochia alba. Nah, sekarang mulai dari lochia rubra, yaitu tahapan darah nifas yang berlangsung selama 1-3 hari, yaitu berwarna merah kehitaman dan volumenya itu seperti haid yang berat. Kemudian darahnya itu keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Kemudian pada bagian kedua, lochia sanguinolenta, yaitu tahapan darah nifas yang berlangsung selama 3-7 hari. Warnanya itu merah muda. Kemudian volumenya itu mulai sedikit daripada lochia rubra, dan darahnya itu keluar bercampur dengan lendir. Lalu masuk pada lochia serosa, yaitu tahapan darah nifas yang berlangsung selama 7-14 hari. Warnanya itu kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit daripada lochia sanguinolenta, dan darahnya itu keluar mengandung sisa hormon serta sel darah putih. Yang terakhir lochia alba, tahapan darah nifas berlangsung lebih dari 14 hari sampai batas terakhirnya darah keluar, yaitu berwarna putih bening dan merupakan tahap daripada pemulihan. Cairannya itu mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati.
Next, pemaparan tentang laktasi. Seperti di gambar yang telah diberikan di layar ini, yaitu ada gambaran seorang bayi yang sedang lapar, di mana bayi itu menghisap ASI daripada ibu tersebut. Hisapan bayi merangsang saraf di payudara, yang mana rangsangan saraf itu disebut dengan rangsangan saraf hipotalamus. Hipotalamus itu bagian otak yang berperan dalam produksi hormon oksitosin dan prolaktin. Apa itu oksitosin dan prolaktin? Oksitosin merupakan hormon yang mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan. Kemudian prolaktin yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar susu untuk merangsang produksi ASI. Nah, hipotalamus ini merujuk sinyal ke pituitari posterior dan pituitari anterior. Pituitari posterior itu untuk menghasilkan hormon oksitosin, sedangkan pituitari anterior itu berperan mengatur penyusuan dan fungsi sistem reproduksi. Nah, pada oksitosin ini terdapat beberapa partikel. Yang pertama itu ada kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, dan terakhir yaitu ductus. Kelenjar susu merupakan tempat ASI dihasilkan. Nah, sedangkan sel otot yaitu merangsang kontraksi rahim selama persalinan. Kemudian ada sel alveoli, penyimpanan ASI. Yang terakhir yaitu ductus, penghubung sirkulasi sistematik dan sirkulasi paru-paru. Yang terakhir di sini ada gambaran mengenai payudara seorang wanita. Bagian atas ini terdapat dinding toraks, yaitu untuk melindungi organ visceral terutama paru-paru dari trauma fisik. Kemudian di bawahnya yaitu otot dada untuk memberikan tenaga tambahan pada bagian atas tubuh. Kemudian ada lobus, yaitu tempat dihasilkannya ASI. Lalu ada puting susu untuk mengeluarkan ASI dari kelenjar susu disalurkan kepada bayi. Kemudian ada areola, melindungi puting dan juga kulit. Kemudian ada saluran susu, yaitu menyalurkan ASI dari lobulus ke puting susu. Jadi asalnya ASI itu dari lobulus dulu, lalu disalurkan ke puting susu, kemudian dikonsumsilah oleh bayi. Nah, terakhir jaringan adiposa, yaitu untuk menentukan ukuran dan memberikan konsistensi lembut pada payudara. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.